pertama, komunikasi internal. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, membangun citra. Yang keempat, penyampaian informasi. Dan yang kelima, interaksi dengan publik. Berikut ada beberapa peran media massa dalam organisasi terkait dengan penyampaian informasi, pembentukan opini publik, media edukasi dan hiburan, kontrol sosial, serta strategi media relation. Yang pertama, informasi produk dan layanan. Media massa digunakan untuk menginformasikan publik tentang produk dan layanan yang ditawarkan organisasi. Pengumuman kegiatan. Organisasi dapat mengumumkan acara kegiatan dan inisiatif melalui media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Edukasi internal. Media juga berfungsi untuk menyampaikan informasi penting kepada karyawan seperti kebijakan baru atau pencapaian. Kedua, pembentukan opini publik, penyajian berita. Berita yang disajikan media dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap organisasi. Forum issue. Media memiliki kekuatan untuk meningkat isu-isu tertentu yang dapat mengubah persepsi publik, wawancara dan opini. Melalui wawancara dengan tokoh organisasi, media dapat menyampaikan pandangan dan pembentukan opini publik. Yang ketiga, media edukasi dan hiburan. Edukasi, media massa menyampaikan informasi edukatif mengenai isu-isu sosial, kesehatan, dan lingkungan yang relevan dengan organisasi. Hiburan, konten hiburan yang disajikan dapat menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan publik, seringkali digunakan dalam kampanye promosi. Yang keempat, kontrol sosial. Pengawasan, media berfungsi sebagai pengawasan tindakan organisasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Mendorong perubahan, media dapat memberitakan isu-isu sosial yang mendorong organisasi untuk mengambil tindakan positif dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kelima, strategi media relation dalam organisasi. Membangun hubungan, strategi media relation fokus pada membangun hubungan yang baik antara organisasi dan media, termasuk pengembangan kontak media. Mengelola pemberitaan, organisasi dapat mengelola cara mereka diliput media dengan memberikan informasi yang relevan dan menanggapi isu yang muncul. Krisis communication. Dalam situasi krisis, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga reputasi organisasi. Penggunaan media sosial. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, menyampaikan pesan, dan menangani umpan publik secara real time. Dengan memahami peran-peran ini, organisasi dapat menggunakan media massa secara efektif untuk mencapai tujuan, membangun citra positif, dan menjalin hubungan baik dengan publik. Adapun perbedaan dalam bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama, media tradisional dan digital. Tradisional satu arah, terjadwal, contohnya seperti TV dan radio. Digital dua arah, real time, contohnya media sosial dan website. Yang kedua, konten edukasi dan promosi. Edukasi mendidik publik, promosi menarik perhatian untuk pemasaran. Yang ketiga, pendekatan formal dan informal. Formal saluran resmi seperti siaran pers, informal komunikasi personal seperti media sosial. Tantangan media massa. Yang pertama, kredibilitas meningkatnya berita palsu. Yang kedua, teknologi adaptasi yang cepat diperlukan. Yang ketiga, persaingan, sulit menarik perhatian audiens. Yang keempat, sumber daya, kualitas jurnalisme terpengaruh. Yang kelima, regulasi, pembatasan operasi media. Dan yang keenam, media sosial, penyebaran rumor cepat. Dengan pemahaman ini, organisasi dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Kesimpulannya, media massa memiliki peran vital dalam komunikasi organisasi, dari menyampaikan informasi hingga membentuk opini publik. Meskipun ada tantangan seperti berita palsu dan persaingan, pemahaman yang baik akan membantu kita navigasi dunia informasi ini. Ayo kita jadi detektif media selami dunia informasi dengan kritis dan cerdas. Saling berita,